Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nusalli nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Bapak jamaah salat asar Masjid Jami Ar-Royan Pondok Gede yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan oleh Allah di bulan suci Ramadan ini kita dapat lanjutkan kajian kita setiap ba'da asar. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita pelajari Allah berikan kefahaman, Allah berikan kekuatan untuk dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Dan min asbab ta'lim ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Ampunkan dosa kedua orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kaum muslim muslimat, mukmin mukminat, wabil khusus al-mu'allif hadzal kitab. Ghafarallahu dzunubahum wastaghfarahum wa nawwara dhariqahum syai'lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Perkara-perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sanadnya dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata Rasulullah SAW biasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma ya Allah inni a'udzubika, sungguhnya aku berlindung kepadamu minal ajzi, ya dari lemah, wal kasali dan juga malas, wal jubni dan juga penakut, wal harami ya dan juga kerentaan. Jadi ya renta. Kemudian wal bukhli dan juga kebakhilan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah min adzabil qabri, dari azab kubur. Jadi Nabi itu aja berlindung dari azab, padahal Nabi itu udah dijamin masuk surga. Kenapa? Karena ini mengajari umatnya supaya berdoa apa yang diajarkan Nabi. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah min fitnatil mahya, dari fitnah orang yang masih hidup. Dari fitnah kehidupan, wal mamati, dan fitnah kematian. Ini yang sering kita juga berdoa. Maka kita ini banyak-banyak doa di bulan suci Ramadan. Karena doa di bulan suci Ramadan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering-sering. Kenapa? Karena kita kalau sudah doa ini itu semua sudah lengkap. Jadi berlindung kepada Allah dari sifat lemah. Ya, kita ini kan udah tua-tua. Iya. Ya dengkulnya sudah mulai letoy. Dengkul apa yang letoy? Oh letoy ya. Oh dengkul. Ya dengkul apa kaki? Kaki. Ya. Nah itu sudah. Jadi berlindung kepada Allah agar kita ini tetap walaupun umurnya sudah 60, 70, 80 tetap kuat. Nah, karena kan kita sering berdoa berlindung kepada Allah dari minal ajzi, dari sifat lemah, wal kasali, dan malas. Ya memang kalau orang tua-tua ini biasanya banyak malasnya. Ya malas. Ya namanya ada tenaganya udah loyo. Jadi mau apa saja malas, mau ke masjid malas, mau ngaji malas, mau bangun malam malas, baca Quran malas, mau pergi-pergi juga malas. Kenapa? Ya udah tua. Nah, makanya kita mohon kepada Allah agar dihilangkan sifat malesnya itu ya. Kemudian wal jubni, dan juga sifat penakut. Penakut ya, kita ini jangan jadi orang penakut. Ya. Penakut di dalam hal ya
Ya hal apa saja jangan penakut. Jangan ke masjid takut, ya. Mau ke masjid takut. Ya. Jadi takut, ya. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga berlindung kepada Allah wal harami, ya, kerentaan. Udah haram itu ya pikun, ya sudah renta, ya. Makanya kalau orang yang sudah umur 80 tahun, ya, itu ditulis kebaikan-kebaikannya. Kalau keburukannya nggak ditulis, kenapa? Udah pikun. Tapi kalau ada yang 80 tahun. ya, itu karena ada orang yang 80 tahun nggak pikun, 90 tahun nggak pikun, itu tandanya orang rajin baca Quran, rajin zikir, insya Allah, ya, itu nggak pikun. Karena di dalam hadis diterangkan, ya, orang yang senantiasa, ya, baca Al-Quran itu terjaga dari sifat pikun. Karena di dalam hatinya itu Al-Quran. Di dalam lesannya kita baca Al-Quran. Jadi nggak ada orang hafal Quran itu pikun, tuh nggak ada. Ya. Nyanyi biar nggak pikun. Disuruh belajar nyanyi biar nggak pikun. Oh, iya. Nyanyi. Itu malah banyak pikun itu. Ya. Kalau yang itu yang malah tuanya pada pikun. Tapi kalau baca Al-Quran insya Allah nggak pikun, ya. Ya, makanya banyak doa, banyak zikir. Itu insya Allah tuanya zikir subhanallah subhanallah terus, ya, itu insya Allah nggak pikun, nggak pikun, ya. Kenapa? Karena orang ahli zikir di dalam hadis Nabi SAW, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mislul hayy wal mayyit, itu rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim itu, Nabi bersabda, perumpamaan orang yang ahli zikir dan orang yang tidak ahli zikir sama dengan orang yang hidup, ya, dengan orang yang mati. Jadi orang yang zikir terus itu hidup. Hidup. Semuanya hidup. Hatinya, pikirannya, ketenangannya, ya, kedamaiannya itu hidup. Kalau orang ahli zikir. Tapi kalau orang yang enggak zikir itu sama dengan orang mati yang berjalan di muka bumi ini. Jadi kalau ada orang yang enggak ahli zikir, orang enggak mau zikir lesannya kepada Allah, ya, itu walaupun dia itu jalan, itu sama dengan orang mati. Tapi menghabiskan beras, makan terus. Jadi padahal sama dengan orang yang mati. Nah, itu kalau orang yang nggak mau zikir, maka zikir. Karena orang zikir itu Masya Allah, Allah akan berikan ketenangan. Ahli zikir, di jalan zikir, di kantor zikir, ya, di rumah zikir, apalagi di masjid. Enggak usah hati, ya. Oh iya, gitu. Ya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian. Itu zikir subhanallah subhanallah bukratan wa asila, baik pagi ataupun sore zikir, ya. Makanya orang zikir ini dijaga oleh Allah. Kenapa? Lisan kita, hati kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi kalau zikir kita ini sampai bisa meneteskan air mata. Oh, itu yang nomor 1, Pak. Gimana? Udah pernah zikir sampai nangis? Belum. Yang kita lihat mak bertetes air mata di malam hari takbiran. Iya. Membayangkan takbiran. Habis, ya. Nah, itu bagus tuh kalau malam takbiran zikir, baca takbir, kemudian netes air mata kita menangis. Kenapa? Karena ditinggal Ramadan. Itu yang betul, ya. Tapi bukan kalau lebaran tuh malam lebaran orang pada bebas, merdeka, besok nggak puasa lagi. Nah, itu berarti tidak terkesan di dalam puasa. Tapi kalau kita ini, ya, menangis, zikir, tapi syaratnya itu sendirian.
Ya, bukan di tempat yang terbuka, dia zikir sendiri, menangis. Nah, itu sama yang disabdakan Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yaumala dhilla illa dhulluh. Jadi kata Nabi ada 7 golongan yang nanti diberikan naungan di bawah arasnya Allah, di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya 7 itu, kalau disebutkan kebanyakan, karena berkaitan dengan dzikir ini, yang 7 itu diantaranya warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Yaitu seorang laki-laki. Kok kenapa seorang laki-laki? Kalau laki-laki disebut itu berarti wanita juga masuk ya. Bukan berarti kok aku nggak disebut berarti yang laki-laki. Kalau laki-laki disebut itu sama otomatis wanita juga. Sama dengan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, itu kan laki-laki. Ya, karena itu mudzakkar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Disuruhnya laki-laki tapi wanitanya juga masuk di dalamnya. Ini rajulun, seorang laki-laki. Dzakarallah yang zikir kepada Allah. Ya, kholian di tempat yang sunyi, di tempat yang sendiri dia. Menyendiri ya, fafadat ainahu, maka menangislah, keluarlah air matanya. Dia menangis, kenapa? Karena mungkin dia itu banyak dosa, banyak kesalahan waktu masih muda, keluyuran kemana-mana, ya masih muda. Ya yang lalu biar yang lalu, sekarang yang penting kan sudah tua. Kalau udah tua ini kita harus dekat pada Allah, banyak dzikir kepada Allah. Dia menangis, ingat ini, ingat itu, menangis. Maka orang itu nanti ada di bawah arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dzikirnya sambil ngantuk juga nggak bagus, ya. Dzikir akhirnya ngantuk, tidur. Nah, itu malah salah-salah, nanti malah bahaya. Dzikir itu jangan ngantuk, tapi dzikir yang sungguh-sungguh sehingga kita ini ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil meresapi ya apa yang kita dzikirkan dan ingat dengan dosa-dosa kita, maka kita akan menangis. Ya. Ya enggak apa-apa. Makanya kalau mau tidur juga sambil membawa tasbih. Di samping doa-doa soal mau tidur dibaca semuanya, kemudian kita sambil bawa tasbih, dzikir di situ semuanya. Ya. Dzikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus ya sampai tidur sendiri. Makanya kan syaratnya orang kalau yang mau bermimpi berjumpa Nabi itu sambil tidur itu sambil baca sholawat, ya kan di dalam hadis yang dulu saya sampaikan bahwa man arada ayyarani fil manami, kata Nabi, barang siapa yang ingin ya melihat aku di dalam mimpinya, pengen berjumpa Nabi di dalam mimpi, fal yusalli, maka sholatlah ya Lailatul Jum'ati, pada malam Jumat. Malam Jumat sholat ke berapa? Arba'a raka'atin, 4 rakaat. Bitaslimaini, dengan 2 salaman. 2 salam artinya 2 kali. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, ya sholatnya juga sholat hajat ya, dan niatnya ingin berjumpa, mimpi berjumpa Nabi ya itu. Kemudian rakaat pertama setelah Fatihah baca wadduha. Kemudian rakaat kedua baca alam nasyrah. Kemudian salam. Kemudian sholat lagi 2 rakaat. Kemudian setelah Fatihah baca apa? Yaitu inna anzalna. Inna anzalna, rakaat yang keduanya idza zulzilat. Setelah salam maka baca istighfar 70 kali. Kemudian baca sholawat 70 kali. Nah, setelah itu kita siap-siap untuk tidur, dan sepanjang kita mau tidur itu baca sholawat. Maka kata Nabi, insya Allah akan berjumpa dengan Nabi di dalam mimpi. Ya. Jumat tuh. Khusus malam Jumat. Ya.
Soalnya kan kalau malam biasa kita ingatnya la ilaha illallah. Kalau biar kita ingatnya Allah lah. Kalau itu malam Jumat khusus. Malam Jumat khusus tuh sholat 4 rakaat ya. Nah, jadi kalau kita sudah sholat begitu, kok ternyata kok belum mimpi. Oh, berarti disuruh sholat lagi Jumat lagi. Karena mungkin barangkali dosanya masih tebel gitu. Jadi masih kehalangan dosa-dosa itu. Karena kalau pengen mimpi ketemu Nabi kan harus orang suci, bersih. Sedangkan banyak dosa. Ya. Nanti Jumat lagi sambil kita tobat ya, membersihkan diri dari dosa-dosa. Nanti Jumat lagi, ulangi lagi. Jumat lagi besok sampai berbulan-bulan. Ya. Lalu kepengen ketemu Nabi kan harus bersih dulu. Adi bersih dulu. Bagus kalau bisa wukuf, kan berarti bersih itu kalau kita bisa wukuf. Nah, kalau di Mekah, di Madinah, dalam keadaan tawaf, dalam keadaan umroh atau haji kan dalam keadaan. Nah itu di sana itu bisa mungkin ya. Kenapa? Di samping juga dekat Nabi. Kita hotelnya dekat Raudhah. Ya. Jadi dekat Nabi itu ya. Nah, maka disitulah. Kalau bapak-bapak nanti berkali-kali kok belum mimpi-mimpi, nanti ikut saya aja umroh, ya. Ikut saya umroh, nanti saya bawa ziarah ke makam Nabi, sampaikan salam di depan Nabi itu, dan Nabi melihat kita, ya. Dan Nabi itu melihat kita, kemudian Nabi menjawab salam kita, dan Nabi bersabda, manzaroni, barang siapa yang ziarah kepadaku, ya. Ba'da wafati, setelah wafatku, wajabat lahu syafaati, maka wajib dia mendapatkan syafaat. Ya, udah dikasih Nabi, wajib mendapatkan syafaat. Kita nggak usah minta, tapi kalau kita sudah di depan Nabi, ya, kita baca sholawat di depan Nabi, kita ziarah ke Nabi, itu insya Allah kita sudah dapat syafaat. Ya, dan insya Allah kalau kita terus sering banyak-banyak sholawat, maka kita insya Allah ya nanti bisa mimpi berjumpa Nabi. Kalau enggak sholat tadi, yaitu setiap Jumat baca sholawat 1000 kali. 1000 kali, ya. Tiap malam Jumat. Hari-hari yang lain boleh 100 gitu. Tapi kalau malam Jumat 1000 ya. Insya Allah kita akan berjumpa Nabi. Banyak-banyak zikir. Kemudian Mbak sekalian, kalian zikir itu merupakan ya amalan yang luar biasa ya, sehingga bisa menenangkan kehidupan kita. Ya, orang yang hidupnya pengen tenang, damai, tentram, itu lesannya selalu zikir. Jadi Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, ketahuilah bahwa sungguhnya zikir itu adalah menenangkan hati. Kenapa? Karena yang diucapkan itu zikir, yang diingat Allah. Tapi kalau enggak zikir, nanti apa? Mulutnya ngomong sana, ngomong sini, ingat sana, ingat. Tapi kalau zikir, Masya Allah, yang diingat hanya Allah. Jadi Allah itu bersama kita, ya. Kenapa? Karena sesungguhnya semua di dunia ini itu sebetulnya dimal'un, dilaknat oleh Allah. Nah, itu kata Nabi, bukan kata saya, ya. Nabi bersabda, ad-dunya mal'unatun. Dunia ini dilaknat. Ya, artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, jadi mal'un itu dilaknat, artinya abadallahu min rahmatihi. Allah menjauhkan dari rahmat. Wa mal'unun mafiyah, dan dilaknat apa yang ada di dalam dunia ini. Semua dilaknat. Illa dzikrullah, kecuali orang yang zikir kepada Allah. Tuh kan? Jadi orang yang zikir itu aman, nggak dilaknat. Nah, zikir terus ya, sambil nyuci pakaian zikir, sambil masak zikir, sambil jalan ke pasar, ke kantor. Itu selalu zikir kepada Allah. Artinya hati itu selalu zikir kepada Allah, ya. Wa ma walahu. Dan apa yang membantu dengan zikir itu? Apa yang bisa ya membantu dengan zikir itu juga tidak dilaknat. Wa aliman wa muta'alliman, dan orang yang mengajarkan ya, dan orang yang belajar. Nah, seperti kita ini ya. Ini enggak termasuk orang yang dilaknat. Karena aliman wa muta'alliman. Orang alim, orang yang mengajarkan ya, dan orang yang belajar.
Nah, itu orang yang aman daripada laknat. Nah, makanya kita ini ya banyak-banyak zikir. Kalau enggak ya banyak taklim, kita ngajar, kita belajar. Maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan selalu zikir kepada Allah. Ya, kalau orang itu sampai enggak zikir, nah itu sampai orang itu enggak zikir, itu berarti orang itu telah dikuasai oleh setan. Ya, sebagaimana Allah berfirman, istakhwada alaihimus syaitanu wa ansahum dzikrallah. Ya, jadi setan itu sudah menguasai, istakhwada alaihimus syaitan. Setan itu sudah menguasai, ya, dan menguasai mereka, dikuasai. Kalau kita udah dikuasai setan, ya, itu fa'ansahum, maka setan itu melupakan kita. Dilupakan dzikrallah, untuk ingat kepada Allah. Jadi sebetulnya kalau kita itu enggak dzikir kepada Allah, itu sebetulnya dalam genggaman setan. Dilupakan setan untuk dzikir kepada Allah. Maka kita banyak-banyak dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja, lebih-lebih ini di bulan suci Ramadan. Insyaallah kalau kita mau dzikir, ya, insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Terakhir ada riwayat, ya, kalau kita ini mau mati menjadi orang yang dinilai di samping husnul khotimah, dapat nilai pahala syahid, maka dikatakannya setiap hari dzikirlah Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut 25 kali. Artinya kita doa, ya, Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut 25 kali setiap hari. Mata syahidan, dia akan dinilai mati syahid. Ya Allahumma, ya Allah, barik li, berkailah aku fil mauti, di dalam kematianku diberkahi oleh Allah. Wa fima ba'dal maut, dan setelah kematian aku juga diberkahi. 25 kali setiap hari, insya Allah kita mati dalam keadaan nilainya mati syahid. Ya, mati syahid. Kalau mati syahid otomatis husnul khotimah. Ya, nah itu yang harus kita terus biasakan. Ya, jadi itulah Bapak sekalian, kalau ingin banyak dzikir, ya, kemudian kalau mau dzikir kita juga bermanfaat dunia akhirat, dan kita dzikir kemudian dunia itu akan apa? Akan takluk kepada kita, akan datang kepada kita. Itu ada dzikir yang diajarkan. Dzikirlah kalian di antara fajar sampai sholat subuh. Jadi ketika kita sholat, ya, sebelum subuh itu kita misalnya sholat qobliyah, kemudian dzikir, ya, sampai nanti qomat, ya, subuh, khusus subuh itu 100 kali bacaannya subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim astagfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim astagfirullah. Itu kan cepat, cuma 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim astagfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi astagfirullah. Itu kita akan dikejar-kejar dunia, ya, tapi nggak cukup sekali terus besok enggak, terus setiap subuh, ya, antara fajar berarti subuh sampai sholat subuh, sebelum sholat subuh kita dzikir itu, ya. Jadi sholat qobliyah kemudian dzikir subhanallah walhamdulillah, subhanallahil azim astagfirullah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah astagfirullah, sampai 100 kali, ya, insya Allah dunia akan mengejar kita. Wallahu a'lam bishawab. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahral qiyam, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahral qiyam, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah hamdihi, subhanallah wa hamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.